Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab resiko dan tingkat pengembalian. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama Yunara Bara Pawestri dengan NIM 1903102138, Berlian 1903102139, Egidia Sofia dengan NIM 1903102174, Rida Dwi dengan NIM 1903102175, Aditya dengan NIM 1903102180. Yang pertama, resiko dan tingkat pengembalian. Resiko dan tingkat pengembalian adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, yaitu dengan kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Resiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, resiko individual. Resiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, resiko perusahaan. Resiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, resiko pasar. Resiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan lainnya. Pengembalian atau return adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari kebijakan investasi yang dilakukan. Sedangkan menurut R.J. Schoch, return merupakan laba investasi baik melalui bunga atau dividen. Beberapa pengertian return yang lain yaitu return on equity atau imbal hasil atas ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Yang kedua, return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang mewakili imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Selanjutnya, return on investment atau imbal hasil atas investasi merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Selanjutnya, return on invested capital atau imbal hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Selanjutnya, rumus perhitungan return. Return sama dengan PT min PTL ditambah DT dibagi PT min L dikali 100%, di mana PT sama dengan harga atau nilai pada periode T, PT min L harga atau nilai pada periode sebelumnya, DT dividen yang dibayarkan pada periode T. Yang kedua, resiko dan portofolio. Portofolio adalah gabungan dari 2 aset atau lebih. Tingkat keuntungan portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan aset individualnya. Risiko dalam konteks portofolio ada 2. Yang pertama, kovariansi 2 aset. Risiko portofolio tidak hanya merupakan rata-rata tertimbang dari risiko individualnya. Risiko portofolio yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tertinggi risiko individualnya menunjukkan adanya manfaat diversifikasi. Yang kedua, koefisiensi korelasi. Korelasi merupakan kovariansi yang distandardisir dengan standar deviasi masing-masing aset.
Korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang searah antara dua aset tersebut, sementara korelasi yang negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah antara dua aset tersebut. Selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan. Ada dua diversifikasi yang umum digunakan. Yang pertama, diversifikasi random. Diversifikasi random atau diversifikasi secara naif terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Yang kedua, diversifikasi Markowitz. Diversifikasi Markowitz menjadikan pembentukan portofolio menjadi lebih selektif, terutama dalam memilih aset-aset sehingga diharapkan memberi manfaat diversifikasi yang paling optimal. Berbeda dengan diversifikasi random, diversifikasi Markowitz mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Kovariansi dua aset bisa dihitung sebagai berikut ini. Sigma P kuadrat sama dengan XA kuadrat dikali Sigma A kuadrat ditambah XB kuadrat dikali Sigma B kuadrat ditambah 2 kali XA kali XB Sigma AB, di mana XA dan XB sama dengan proporsi investasi untuk aset A dan aset B. Sigma A kuadrat dan Sigma B kuadrat sama dengan variansi return aset A dan return aset B. Sigma AB sama dengan kovariansi return aset A dan return aset B. Koefisien korelasi bisa dihitung sebagai berikut. Sigma AB sama dengan tau AB kali Sigma A kali Sigma A, atau tau AB sama dengan Sigma AB dibagi Sigma A kali Sigma B. Hubungan resiko dan tingkat pengembalian. Hubungan antara resiko dengan tingkat pengembalian adalah 1. Bersifat linear atau searah. 2. Semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula resiko. 3. Semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. 4. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal, sedangkan hubungan karakteristiknya adalah semakin besar probabilitas berarti pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, dan semakin besar stand alone risk yang terkait dengan aset. Aset yang beresiko terdiri dari reversible risk, yang mana resiko dapat dihilangkan melalui diversifikasi. 2. Market risk, yang mana resiko tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.